Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Anda kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, hebat, senang, Allahu Akbar. Ya. Pada hari ini kita hadir lengkap ya. Yang pertama sekali, mari kita sama-sama mengucapkan syukur kita kepada Allah karena pada pagi hari menjelang siang ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat kembali mengikuti proses pembelajaran di kelas 4 ini. Sebagai wujud rasa syukur kita, tentu saja kita melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah. Kemudian tak lupa dan bosannya selawat dan salam kita mohonkan kepada Allah semoga disampaikan kepada Rasulullah kita Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Baik, sebelum kita pembelajaran kita lanjutkan, pertama sekali kita dulu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga saja kegiatan pembelajaran kita ini dapat berjalan dengan baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan ini akan dipimpin oleh rekan kita. Silakan. Dilanjutkan dengan membaca ayat. Salah satu ayat Al-Quran. Anak-anak sekalian, hari ini kita mempelajari yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Sebelumnya kemarin kita telah mempelajari kisah keteladanan yang kita ambil dari Nabi Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas tentang keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Sudahkah pernah Anda dengarkan kisah tentang keteladanan Nabi Musa sebelumnya? Sudah? Alhamdulillah ya. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas tentang keteladanan Musa. Kompetensi kita adalah yang pertama memahami kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, menceritakan kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Selanjutnya indikator pencapaian kompetensi 3.19.1
menganalisis kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. 3.19.2 mengetahui kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. 4.19.1 menjelaskan kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Adapun tujuan pembelajaran kita nanti, setelah proses pembelajaran berlangsung, diharapkan yang pertama kita bisa meyakini adanya Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengetahui kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga, kita nanti dapat menceritakan kembali tentang kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Itu sebagai tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang sejarah kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Nah, ketika Nabi Musa alaihissalam lahir, raja yang memerintah pada saat itu adalah Raja Fir'aun yang berkuasa. Raja Fir'aun ini menganggap dirinya sebagai Tuhan. Tapi pada saat itu ada seorang bermimpi bahwasanya ada seorang anak yang akan lahir, anak laki-laki yang akan lahir, yang akan menghancurkan kekuasaan Raja Fir'aun. Pada saat itu langsunglah Raja Fir'aun selanjutnya mengeluarkan perintah. Kalau seandainya ada anak laki-laki yang lahir, maka itu wajib dibunuh. Itulah perintah dari Raja Fir'aun saat itu. Jadi pada saat itu ada seorang ibu yang hamil yang akan melahirkan. Karena takutnya dia atas perintah atau ultimatum dari Raja Fir'aun, maka dia pergi ke sebuah hutan. Dan paslah pada saat itu dia melahirkan seorang anak laki-laki. Karena takut pada pemerintahan raja pada saat itu, maka seorang ibu itu langsung menghanyutkan seorang bayi itu di sungai Nil. Di sungai, ya, di mana tadi? Di sungai. Setelah anak ini dihanyutkan di sungai Nil, maka bertepatan pada saat itu istri dari Raja Fir'aun itu sedang pergi ke sungai. Dan dia melihat seorang bayi yang ada di dalam peti. Lalu dia mengambil bayi itu dan membawanya ke istana. Setelah Nabi Musa menerima wahyu di lembah Tua, kemudian Nabi Musa berdakwah kembali kepada Raja Fir'aun. Tapi apakah Raja Fir'aun langsung menerima dakwah Nabi Musa? Tidak. Fir'aun tidak langsung menerima dakwah dari Nabi Musa. Lantas apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Nah, Fir'aun meminta menunjukkan dirinya Nabi Musa itu adalah sebagai seorang nabi. Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Ketika itu Nabi Musa mengeluarkan tangannya, dan dari tangan itu keluar cahaya. Nah, dari tangan itu keluar cahaya. Dan yang lain lagi menunjukkan bahwa Nabi Musa itu adalah seorang nabi. Tongkatnya bisa menjadi ular, dan tongkatnya juga bisa membelah lautan. Sebagai mukjizat dari Nabi Musa alaihissalam. Kemudian, kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam itu adalah berupa kitab Taurat. Ya, kitab Taurat. Kitab kita itu ada empat: Zabur, Taurat, Injil, Al-Qur'an. Tapi yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam itu adalah kitab Taurat. Itu ada pedoman sebagai pedoman atau petunjuk bagi kaum Bani Israel pada saat itu. Sekarang mari kita amati gambar yang ada di depan.
kita kaitkan dengan materi yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira gambar nomor 1 itu, ya, gambar yang pertama itu apa yang diceritakan oleh gambar itu? Seorang ibu yang menghanyutkan anaknya di sungai. Iya, seorang ibu yang menghanyutkan anaknya di sungai. Bagus. Kemudian selanjutnya gambar yang berikutnya. Seorang ibu yang mendapatkan anak di dalam peti yang di sungai. Iya, seorang ibu yang mendapatkan seorang bayi yang dihanyutkan di dalam peti. Kemudian gambar berikutnya. Tongkat bisa berubah menjadi ular. Kemudian gambar berikutnya lagi. Nah, tongkatnya bisa membelah. Jadi itulah dari ilustrasi yang ada di dalam gambar tersebut. Yang pertama, gambar yang pertama, seorang ibu yang menghanyutkan anaknya di sungai. Karena apa? Karena takut pada perintah Allah. Karena setiap ada anak laki-laki yang lahir pada saat itu akan dibunuh oleh perintah Raja Fir'aun. Kemudian gambar yang kedua adalah istri. Nah, istri dari Raja Fir'aun itu langsung selanjutnya yang mendapat seorang bayi yang dihanyutkan di sungai tadi. Kemudian setelah beranjak dewasa dan mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa juga istilahnya memperlihatkan bahwasanya dia itu adalah seorang nabi. Buktinya adalah satu, yang pertama adalah tongkatnya bisa menjadi ular. Kemudian tongkatnya bisa membelah atau kerja kelompok. Dan yang pada kesempatan ini kita hanya 2 kelompok. Silakan kita bentuk meja kita membentuk kelompok ya. Ini kelompok 1, dari situ kelompok 2 mencari, baik itu referensinya buku paket ataupun buku yang lain yang relevan tentang kisah Nabi Musa di masa kecil. Nah, kelompok 1 tentang kisah Nabi Musa di masa kecil. Sementara kelompok 2, tugasnya adalah mencari kisah Nabi Musa menghadapi Raja Fir'aun. Dan sekarang kita minta kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kepada kelompok 2 kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang Nabi Musa alaihissalam menghadapi Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam telah diberi Tuhan mukjizat, yaitu tongkat yang dapat dijadikan ular. Tangan Musa alaihissalam dapat mengeluarkan cahaya dan menjadi pelindung baginya dari ketakutan. Kedua mukjizat inilah yang dijadikan Musa alaihissalam untuk melawan Fir'aun bersama tukang sihirnya. Mukjizat kedatangan Nabi Musa alaihissalam di Mesir membuat Fir'aun marah dan menuduhnya Musa alaihissalam sebagai tukang sihir yang hendak mengusir Fir'aun dan mengusir Fir'aun dari negeri itu. Musa alaihissalam telah mengingatkan Fir'aun, janganlah kamu membuat dusta, nanti kamu dibinasakan dan mendapat siksa Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun dan tukang sihirnya tetap saja melawan dan menantang. Akhirnya Musa alaihissalam meladeninya dan berkata, kalau begitu kumpulkanlah semua tukang sihirmu, datanglah beramai-ramai. Kita berjumpa di suatu tempat. Di hari perjumpaan itu, tukang sihir Fir'aun berkata, ya Musa, lemparkanlah tongkat
kami dan atau kami yang akan memulai lebih dahulu. Sahut Musa alaihissalam, kamulah lebih dahulu. Lalu tukang sihir Fir'aun melemparkan tali temali dan tongkat-tongkatnya yang kemudian berubah menjadi ular mengelilingi Nabi Musa alaihissalam. Di saat demikian Allah SWT berfirman, artinya, dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir belaka dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja datangnya. Nabi Musa alaihissalam mengikuti perintah Allah SWT. Kemudian ia melemparkan tongkatnya. Seketika jadilah ular besar merayap sambil memakan ular-ular. Tukang sihir Fir'aun. Kejadian ini membuat sebagian tukang sihir Fir'aun mengaku kalah dan bersujud kepada Tuhan sebagai firman Allah. Artinya, lalu tukang sihir itu tersungkur dengan bersujud. Seraya berkata, kami telah percaya kepada Tuhan Hari dan Musa. Karena melihat tukang sihirnya telah beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, demikian juga istrinya Siti Aisyah, maka Fir'aun bertambah marah dan ganas. Bersama bala tentaranya dia menyiksa orang-orang beriman termasuk istrinya sampai mati. Melihat yang demikian, Nabi Musa alaihissalam dan orang-orang yang beriman mundur dan melarikan diri dari kota Mesir. Fir'aun dan tentaranya terus mengejar Nabi Musa alaihissalam dan mengikutinya sampai ke dekat Laut Merah. Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya kebingungan. Di saat terdesak itu turun wahyu dari Allah SWT yang memerintahkan agar Musa alaihissalam mengumpulkan tongkatnya ke permukaan Laut Merah. Tiba-tiba saja laut membelah menjadi dua bagian. Jalan yang panjang telah terentang di hadapan mereka. Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya terus berlari mengikuti jalan panjang yang telah terbentang menuju seberang. Di kejauhan terlihat Fir'aun dan bala tentaranya terus saja mengejar Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam sampai di seberang. Demikianlah hasil diskusi kami dari kelompok 2. Tentang Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, inilah hasil diskusi dari kelompok 2 tentang Nabi Musa menghadapi Raja Fir'aun. Kemudian kelompok 1 ada tanggapan untuk kelompok 2. Silakan mau bertanya atau tanggapan. Kita persilakan kepada kelompok 1. Bagaimana? Pas. Nah, baiklah. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup saja diskusi kita pada hari ini. Ya. Jadi sebagai kesimpulan pembelajaran kita, kira-kira ada yang mampu untuk menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini? Dikira? Bisa? Bisa? Ini setia bisa? Silakan, tanyakan kesimpulan kita. Kira-kira apa?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nabi Musa adalah seorang yang pemberani dalam menegakkan kebenaran. Iya. Nabi Musa alaihi Salam. salam lahir di Mesir pada masa pemerintahan Fir'aun yang sangat zalim. Iya. Nabi Musa alaihissalam memiliki mukjizat berupa tongkatnya bisa berubah jadi ular dan membelah lautan. Iya. Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat ini memperuntukkan sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi kaum Bani Israel saat itu. Iya, bagus. Jadi sebagai kesimpulan pembelajaran kita pada siang hari ini, yang pertama, Nabi Musa itu adalah seorang yang pemberani. Iya, pemberani. Kemudian Nabi Musa ini dilahirkan pada masa pemerintahan Raja Fir'aun yang amat zalim. Kemudian Nabi Musa alaihissalam juga memiliki mukjizat. Apa mukjizat Nabi Musa itu? Yang pertama, tongkatnya bisa menjadi ular. Yang kedua, tongkatnya bisa membelah lautan. Kemudian kesimpulan yang terakhirnya adalah Nabi Musa juga menerima kitab yang namanya Taurat, yang akan menjadi pedoman atau petunjuk bagi kaum Bani Israel. Nah, itulah kesimpulan materi kita pada kesempatan ini. Apa yang dapat kita teladani dari materi ini? Nah, yang dapat kita teladani dari materi ini adalah bahwasanya Nabi Musa itu pemberani dalam hal kebenaran. Jadi kita harus berani dalam kebenaran. Baik. Kemudian ini ada tugas, ya, tugas di rumah. Nah, ini dikerjakan di rumah dan nanti minggu depan dibawa kembali ke sekolah. Coba sebutkan, kita ulang lagi. Coba sebutkan apa mukjizat yang ada pada Nabi Musa. Satu, iya, tongkatnya bisa menjadi. Yang kedua, tongkatnya bisa membelah. Bagus. Mudah-mudahan saja kegiatan pembelajaran kita hari ini bermakna dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu menjadi sifat pemberani dalam membela kebenaran. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.